Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsya Arahim dengan NIM 2248201030 dari kelas 6A Farmasi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi persyaratan mata kuliah Teknologi Bahan Alam dengan dosen pengampu Hari Ade Syaputra MSI. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke materi, yaitu pemilihan dan penyimpanan bahan. Yang pertama, pemilihan bahan. Ada 4 seleksi pemilihan bahan diantaranya, yaitu yang pertama seleksi spesies, yaitu proses evoluasi yang terjadi pada tingkat spesies mirip dengan seleksi alam. Yang kedua, seleksi usia, yaitu melibatkan penentuan kriteria untuk memilih bibit unggul, misalnya usia bibit tanaman yang ideal. Yang ketiga, seleksi bagian tubuh, bertujuan untuk menciptakan efek visual yang diinginkan seperti memperbesar dan memperkecil bagian tubuh. Yang keempat, seleksi alokasi dan musim. Seleksi alokasi dan musim, langkah ini penting untuk memastikan pertumbuhan tanaman yang optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan, yang pertama musim, yang kedua kadar air, yang ketiga interaksi paparan dan sinar matahari, yang keempat tanah. Lanjut, penyiapan bahan. Bahan baku berupa keseluruhan bagian tanaman seperti daun, batang, kulit, sumber bunga, buah, akar, dan umbi. Sumber bahan baku dapat berasal dari biota yang hidup liar dan hasil budidaya. Penyiapan bahan seperti simplesia atau infus, dekokta, ekstrak, dan lain-lain. Tahapan memperoleh simplesia diantaranya pengumpulan, sortasi, pencucian, perajangan, dan pengeringan, sortasi kering, pemeriksaan mutu, pengendapan, dan penyimpanan. Sortasi basah, yaitu memiliki cemaran dari bahan simplesia. Pencucian, simplesia yang mengandung zat yang mudah larut dalam air mengalir, dicuci dalam waktu sesingkat mungkin. Perajangan, untuk memudahkan proses pengeringan, pengepaan, dan penggilingan. Di dalam penyimpanan bahan terdapat proses pengeringan, antaranya dengan sinar matahari, kering angin, oven, microwave, dan freeze drying. Bahan yang telah dikeringkan disimpan pada tempat yang kedap udara dan kondisi yang tidak lembab. Pengecilan ukuran. Semakin halus serbuk, maka semakin pendek tebal lapisan batas. Akibatnya semakin mudah penetrasi penyaring untuk mencapai zat aktif, maka semakin efektif proses penyaringan berbagi penyaringan. Lanjut, sortasi kering dilakukan setelah simplesia kering untuk membuang kotoran. Pengepakan tergantung tempat tujuan, cara pengangkutan, perkiraan lama di perjalanan. Pengepakan bertujuan untuk mengurangi sampel. Pada packingan dicantumkan label simplesia meliputi nama simplesia, asal, waktu panen, dan kandungan senyawa aktifnya. Penyimpanan. Tempat penyimpanan merupakan faktor penting untuk menjaga kualitas simplesia di gudang. Dehidrasi terjadi apabila pelembapan udara lebih rendah dari kadar air simplesia. Berikutnya, kapang dapat menyebabkan kerusakan kondisi kandungan kimia yang dapat mengeluarkan toksin yang berbahaya. Ekstraksi bahan alam. 1. Definisi. Ekstraksi adalah pengambilan senyawa metabolit sekunder yang menjadi target untuk dipisahkan dari biomasa karena sifatnya yang mengganggu baik dalam pengajian maupun efektivitas khasiat dari bahan aktifnya. Kedua, klasifikasi. Ekstraksi secara umum adalah suatu proses pemisahan zat aktif dari
kepadatan menggunakan pelarut. Ekstraksi dibagi 3, yaitu yang pertama supercritical fluid extraction, yang kedua solid liquid extraction, yang ketiga liquid extraction. Ketiga, prinsip. 3 tahapan proses ekstraksi. Yang pertama, pelarut akan merusak dinding sel antara masuk ke dalam sel. Yang kedua, pelarut akan melarutkan senyawa metabolit. Yang ketiga, pelarut bersama senyawa metabolit yang terlarut dikeluarkan dari biomasa penghasilnya. Metodenya yang pertama maserasi, terdiri dari 4 tahap, yaitu perendaman, pengadukan, penyaringan, dan pengulangan. Kelemahannya waktu, lama senyawa lebih karena kontak terlalu lama dengan pelarut, dan banyak pelarut. Kelebihan teknologi sederhana dan senyawa tidak panas. Lanjut, pernya lebih tinggi, kualitasnya sedikit, pelarut waktu lebih singkat, dan rendaman lebih tinggi. Lalu selanjutnya yaitu yang kelima, ekstraksi dengan ultrasonikasi. Tahapannya perendaman, penyaringan, dan pengulangan. Kelemahannya biaya lebih mahal, kelebihannya waktu lebih singkat, pelarutan lebih sedikit, dan senyawa tidak rusak karena panas. Yang keenam, ekstraksi dengan microwave. Tahapannya sama dengan ekstraksi ultrasonikasi. Kelemahannya biaya mahal, dan senyawa mudah rusak. Kelebihannya waktu lebih singkat. Yang ketujuh, ekstraksi dengan tekanan. Tahapannya sama dengan ekstraksi ultrasonikasi. Kelemahannya biaya sangat mahal, kelebihannya waktu lebih singkat, dan pelarut lebih sedikit. Dan yang terakhir yaitu evaporasi. Kumpulan semua maserat kemudian lanjut yang terakhir yaitu evaporasi. Kumpulkan semua maserat kemudian uapkan penguap vakum hingga diperoleh ekstraksi kental. Hitung rendaman yang diperoleh, yaitu persentase bobot atau B/B antara rendaman dengan bobot serbuk simplicia yang digunakan dalam penimbangan. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.